Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan bernada ancaman kepada Iran. Trump bilang, AS mungkin harus menyerang Iran lebih keras lagi jika Iran kukuh membuat persenjataan nuklir. Trump menambahkan, Iran saat ini sangat ingin membuat kesepakatan. We will not let Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen. And we have great support. You wouldn't know that by reading the fake news, but we have great support. People don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen. Meski terus-menerus mendapat ancaman serangan yang lebih dahsyat, warga Iran mulai turun ke jalan-jalan untuk mendukung negaranya melawan Amerika Serikat. Melalui kampanye Janfada atau pengorbanan untuk Iran, otoritas Iran mendirikan pos-pos pelatihan senjata bagi publik di Teheran. Warga, baik laki-laki maupun perempuan, diajari cara dasar menggunakan senapan serbu dan senapan mesin. Cara ini menunjukkan kesiapan publik membela negaranya setelah serangan AS dan Israel. الان وضعیتمون جنگه دیگه من احساس کردم حالا که دارن یاد میدن آموزش‌ها رو بهتره بدونیم حالا حرفه‌ای نیست ولی در حد اینکه حداقل بدونیم چه جوری کار میکنه برامون مفیده. Selain warganya unjuk keberanian, di tengah penundaan serangan AS, militer Iran juga memamerkan 3 drone di depan kerumunan warga. Menlu Iran Abbas Araghchi bahkan sudah mewanti-wanti Donald Trump, jika perang pecah lagi, Trump harus siap menerima banyak kejutan dari Iran. Kebuntuan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran disebabkan ketidakpercayaan Iran terhadap AS serta benturan tuntutan kedua belah pihak. Washington menuntut penghentian program nuklir secara total, sementara Teheran menolak keras pendekatan AS yang dianggap terlalu menekan dan merugikan kedaulatan mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemerintahannya mengontrol semua yang dilakukan Israel dalam perang dengan Iran. Trump menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan melakukan apapun yang diinginkannya. Pernyataan ini disampaikan ketika Trump memutuskan untuk menunda serangan lanjutan ke Iran. Fine, he'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. And he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Di tengah ancaman dan kecaman Amerika Serikat atas Iran soal senjata nuklir, warga Iran semakin gencar berlatih penggunaan senjata hingga drone portable sebagai bentuk kesiapan menghadapi perang Amerika Serikat. Pertanyaannya, benarkah gerakan warga sipil Iran ini adalah murni bela negara atau strategi propaganda pemerintah Iran? Kita bahas bersama dengan warga Iran, sekaligus dosen di International Institute for Islamic Studies di Kota Qom, Iran, Qasem Muhammadi, dan juga peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore ya. Selamat sore. Saya ke Mas Qasem dulu yang berada di Iran. Tentu tahu betul bagaimana sebenarnya antusiasme warga sipil terutama di Iran untuk ikut dalam kampanye Janfada atau pengorbanan untuk Iran ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mengenai kampanye Janfada itu yang saya harus jelaskan, apa itu hakikatnya atau niatannya adalah satu tindakan simbolik untuk rakyat Iran untuk memperlihatkan persiapan mereka untuk mengorbankan diri mereka untuk negara mereka.
itu bukan artinya bahwa Iran itu sekarang agak lemah dan tidak ada cukup prajurit contohnya untuk membela dari Iran. Iran itu merupakan salah satu negara yang cukup besar pasukan tentaranya, hampir 2 juta orang. Dan tapi secara ini mereka bisa, yani rakyat biasa Iran, mereka bisa memperlihatkan persiapan mereka terhadap sampai sekarang itu hampir 32 juta orang yang usianya atas 12 tahun sudah mereka umumkan persiapan mereka untuk mengorbankan diri mereka untuk negeri mereka. Yani dalam kampanye ini mereka memperlihatkan kepada militer mereka, kepada pimpinan mereka bahwa mereka semangat. Yani kalau diperlukan, dan kami pasti itu tidak akan diperlukan, itu tidak ada keraguan, tapi kalau diperlukan, kami juga siap untuk mengorbankan jiwa kita untuk negeri kita. Kalau diperlukan warga Iran siap untuk ikut membela negaranya ya. Karena pertanyaan selanjutnya begini Mas Kasem, dengan adanya kampanye Jan Fada ini, apakah ini juga menunjukkan di satu sisi memang militer Iran atau tentara Iran ini memang sudah berkurang, dalam tanda kutip melemah, sehingga butuh tentara dari warga sipil jika nanti ada perang terbuka lagi? Sebagaimana yang saya tadi katakan, tidak begitu, yani artinya bukan mereka sekarang lemah, contohnya pasukan militernya Iran itu, tapi hampir kalau spirit yang Iran itu dan rakyat Iran, mereka mau memperlihatkan kepada dunia pertama dan kepada militer Iran bahwa kalau kalian itu, militer Iran itu pasti tetap ada supportnya. Itu kami juga memperlihatkan kepada seluruh dunia dan kepada militer Iran bahwa kami pun yang sivil yang tidak terlatih untuk berperan sebagai seorang militer, kami pun juga siap untuk mengorbankan dan menghadiahkan jiwa kita untuk negeri kita itu ya. Baik, ingin menunjukkan bahwa tidak hanya militer Iran, namun warga Iran, dalam hal ini warga sipil juga siap untuk mengorbankan dirinya melalui kampanye ini. Kalau Bang Pizarro sendiri melihatnya kampanye Jan Fada ataupun pengorbanan untuk Iran ini, apakah betul murni keinginan rakyat Iran atau bisa dibaca juga sebagai propaganda dari Iran untuk menghadapi Amerika Serikat? Ya, menurut saya Yasser ini tidak baru ya, bagaimana ada berbondong-bondong ya masyarakat Iran mendaftarkan diri secara voluntary ya, secara relawan, mereka siap menjadi bagian dari pasukan Iran. Sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena kalau kita lihat ya, ketika misalkan Ali Khamenei gugur akibat serangan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, terbukti masyarakat Iran itu solid. Mereka alih-alih kemudian seperti diprediksi Amerika Serikat akan melakukan pemberontakan, perlawanan kepada pemerintah Iran, tetapi mereka kan justru memberikan dukungan kepada pemerintah Iran, dan kemudian mereka justru berbondong-bondong turun ke lapangan, mereka tidak takut akan adanya serangan. Ini membuktikan dan pesan menurut saya dari Teheran kepada Washington bahwa kesatuan, soliditas, dan juga kemudian solidaritas mereka itu tetap kuat. Dan saya yakin karena di sini perang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran ini sangat beda ya Yasser ya. Kenapa? Karena masyarakat Amerika Serikat itu justru menolak. Ya, 60% masyarakat Amerika Serikat itu menolak serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Iran. Bahkan kita melihat ada demo No Kings Movement di Amerika Serikat. Sedangkan kemudian masyarakat Iran itu justru mereka turun gelanggang bersama-sama ingin mendaftar. Ini juga pesan menurut saya dari masyarakat bahwa kami berbeda dengan Amerika Serikat. Bahwa masyarakat itu solid di bawah pemerintahan, dan jika memang kita kemudian dibutuhkan untuk melakukan peperangan, mereka siap. Karena begini ya, Sir, karena kan ini adalah option yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat itu perang darat. Dan kalau terjadi perang darat, ini kan sasarannya ya, Sir, itu bukan cuma militer, RGC pemerintahan, tapi juga masyarakat. Kita lihat sekarang Israel menyerang Lebanon, walaupun by name itu perang melawan Hizbullah, tetapi yang menjadi korban kebanyakan itu sipil seperti itu. Jadi saya kira masyarakat Iran itu juga waspada. Mereka khawatir kalau kemudian last option ini diambil, diketuk palu oleh Donald Trump untuk melakukan serangan darat, kira-kira mereka pun juga udah punya antisipasinya seperti itu. Yasser ya, bahwa mereka tuh udah punya bayangan bahwa bentrokan itu akan terjadi. Karena yang terjadi sekarang, titik yang terjadi peperangan antara
Amerika Serikat dengan Iran ini kalau memang negosiasi buntu, diplomasi tidak ketemu titik kompromi, yang terjadi total war. Dan sekarang kan kalau kita lihat Amerika Serikat itu juga udah mulai memperkuat amunisinya kepada Israel, memperkuat ribuan ton ya amunisi persenjataan kepada Israel. Artinya kan apa? Ini ada tanda-tanda bahwa perang bisa kembali meletus dan bukan tidak mungkin eskalasinya itu akan menjadi panjang. Dan kita bisa melihat bahwa disinilah kesiapan yang dilakukan oleh masyarakat Iran. Saya kira ini bukan propaganda pemerintah Iran, ini memang secara voluntary dilakukan oleh masyarakat mereka untuk mengantisipasi terjadinya perang yang lebih dahsyat lagi. Dan selama ini kalau kita lihat kan strategi dari Iran kan defensif begitu, bertahan, merespons apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Akan ada perubahan strategi yang Anda lihat dari Iran sendiri? Kan gini, Iran itu kan secara polugri itu mudah saja Yasser ya. Mereka itu kan bahasanya itu ya, kalau mereka ingin damai, mereka mau negosiasi, kalau memang Amerika Serikat itu berhenti melakukan serangan. Amerika Serikat tidak lagi punya pikiran untuk melakukan invasi. Saya kira Iran itu fleksibel. Dia mau perang itu juga siap, dia mau diplomasi juga siap, dia mau negosiasi kesepakatan gencatan senjata yang panjang itu juga siap seperti itu. Tapi kan di dalam perang Yasser, itu kan tidak ada pilihan-pilihan yang bisa dipastikan seperti itu. Karena kan kalau kita lihat sekarang, Amerika Serikat saja di berbagai analisis kita bisa mengatakan ya bahwa bukan tidak mungkin bahwa Donald Trump akan melakukan invasi kembali. Karena sekarang gini, negosiasi win-win solution aja ya, Sir, antara Amerika Serikat dan Iran, itu dianggap kalah bagi Amerika Serikat. Karena kan gini, kalau terjadi titik kompromi dengan Iran, apa bedanya dia dengan Obama? Obama juga udah melakukan perjanjian nuklir dengan Iran dan kemudian sekarang Trump melakukan hal yang sama. Berarti selama ini kan dia salah kalkulasi. Dia memaksakan perang kepada Iran yang itu tidak menguntungkan oleh Amerika Serikat gitu. Makanya kemudian Donald Trump itu kan dia selalu menolak upaya untuk melakukan negosiasi dengan Iran karena dia dalam posisi kalah dan Iran dalam posisi unggul seperti itu. Dan saya kira Iran itu sudah mempersiapkan ada perubahan strategi baru dan yang terbaru ini menarik laporan dari militer Amerika Serikat ya, Sir, ya, bahwa Iran itu menariknya itu dia berhasil pulih ya dalam peperangan panjang yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan 90% katanya fasilitas militer Iran itu hancur berhasil dihancurkan oleh Amerika Serikat. Tetapi yang menarik, laporan dari militer Amerika Serikat, ternyata Iran itu masih memegang kendali senjata-senjata mereka. Senjata-senjata mereka itu tidak hancur. Kalaupun ada itu tertutup tanah-tanah yang terkubur di situ dan mereka kemudian menggali kembali. Dan sekarang kan itu kan terkejut itu militer Amerika Serikat bahwa nah ini yang ingin saya konfirmasi juga ke Mas Kasem begitu, karena kalau kita lihat waktu itu Komandan CENTCOM pernah menyampaikan ke publik bahwa sebenarnya operasi Epic Fury ini telah menghancurkan hampir 90% militer Iran begitu. Tapi di sisi lain seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Pizarro, sebenarnya hasil intelijen justru menunjukkan hal yang berbeda. Kalau dari Anda sendiri yang mengamati betul di Iran, sebenarnya bagaimana kekuatan militer Iran sebenarnya? Tapi jangan dijawab dulu Mas Kasem, kita lanjutkan perbincangan kami usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan tadi saya ke Mas Kasem, kalau kita lihat Komandan CENTCOM pernah menyampaikan bahwa operasi Epic Fury ini telah menghancurkan 90% militernya Iran. Tapi di sisi lain hasil intelijen menunjukkan kekuatan militer Iran ini masih 70% kesiapannya. Dari pengamatan Anda di sana sebenarnya kesiapan militer Iran ini seperti apa dan apakah akan ada perubahan strategi dalam perang melawan Amerika Serikat ini? Saya kira pertamanya kita harus ketahui bahwa Iran sudah siapkan yakni dalam keadaan persiapan untuk perang ini selama 47 tahun. Yani semua hal yang mungkin dijadikan sudah diamati oleh militernya Iran itu. Oleh karena itu kita harus ketahui bahwa tidak begitu sederhana Iran akan habiskan kemampuan militernya. Juga kalau kita kembali ke hari 12 hari itu, ke perang hari 12 hari itu, Iran sudah membaca bagaimana strategi-strategi Amerika Serikat dan Israel, dan juga di masa di tahap pertamanya perang ini, agresi ini terhadap Iran, saya kira itu mereka juga ketahui bagaimana mereka harus membalas kepada agresor itu. Oleh karena itu saya sangat pasti bahwa kalau kemampuan militer Iran itu pasti tidak begitu dengan sederhana bisa dihancurkan. Itu satu. Kedua, masalah kemampuan Iran itu bukan hanya masalah persenjataan fisiknya, tapi ada satu atau dua minimalnya persenjataan strategis yang Iran itu sekarang punya. Satunya yang semua kita tahu, yaitu masalah Selat Hormuz. Dan masalah keduanya, ada sebagian kartu yang Iran belum main, contohnya
Selat Bab el-Mandeb itu yang Iran itu belum. Saya kira kalau itu diulangi lagi serangan terhadap Iran, Iran pasti akan memainkan kartu macam itu, dan saya nggak ada keraguan bahwa itu sangat akan merugikan agresor itu. Oke, kalau kita lihat militer Iran tetap bersiap untuk perang di tengah ancaman maupun kecaman yang terus disampaikan oleh Donald Trump. Saya ke Bang Pizarro. Sederhananya gini Bang, Donald Trump ini maunya apa sih sebenarnya? Karena kalau kita lihat kecaman terus disampaikan, tiba-tiba menyampaikan pernyataan, saya batal menyerang atas permintaan sekutu. Kemudian ini mengancam lagi dengan spesifik membawa hal soal senjata nuklir. Yang Anda baca sebenarnya Donald Trump ini sedang memikirkan exit strategi seperti apa dengan perang melawan Iran ini? Iya, Donald Trump, Yasser, itu menginginkan kemenangan yang nyata terhadap Iran, termasuk di dalam diplomasi. Kalau kemudian negosiasi dan diplomasi uraniumnya Iran tetap ada di Iran, itu bukan kemenangan bagi Donald Trump. Karena jangan lupa, ketika tahun 2024, ketika NATO melakukan serangan kepada Libya, itu akhirnya nuklirnya Libya itu berhasil dikeluarkan dari Libya, dan kemudian atas fasilitasi dari IAEA ke Amerika Serikat, itu menjadi kemenangan nyata, quote and quote, bagi Amerika Serikat yang bisa dijual. Tetapi kalau sekarang dia negosiasi sama Iran, tetapi uraniumnya tetap di Iran, dia nggak bisa menjual kemenangan, Yasser. Dan kalau begitu itu masih lebih baik di eranya Obama, di mana terjadi kemudian penyerahan uranium dari Iran melalui fasilitas IAEA itu untuk dititipi sementara ke Rusia, seperti itu. Dan kalau kemudian ini terjadi sekarang, ini nggak bisa dijual sama Donald Trump. Donald Trump malah akan kembali disikat sama Demokrat. Loh, kalau kamu kemudian nanti win-win solusinya uranium tetap di Iran, apa bedanya kamu dengan yang lain? Bahkan Obama lebih baik. Bahkan 2004 itu lebih clear untuk menaklukkan Gaddafi. Nah, ini masalah, Yasser. Ini nggak bisa dijual sama Donald Trump. Dan itulah kenapa Donald Trump itu tetap bernafsu untuk melakukan serangan kepada Iran. Dan jangan lupa, di belakang Donald Trump itu ada Netanyahu. Yang Netanyahu dari dulu otaknya ialah bahwa Iran itu sama sekali tidak boleh memiliki fasilitas nuklir. Jangankan senjata, fasilitasnya pun tidak diperbolehkan. Nah, kalau kemudian senjata nuklir itu memang didapatkan oleh Amerika Serikat dan kemudian Iran itu dibongkar fasilitas nuklir, itu baru kemenangan bagi Donald Trump. Tapi ini kan susah. Iran itu tidak akan pernah mau dia menyerahkan fasilitas nuklir. Nah, inilah yang menurut saya membuat Trump itu pusing 7 keliling, frustasi, apalagi waktu tidak berpihak sama dia sekarang, Yasser. Karena jadi Bang Pizarro, dengan apa yang tadi Anda jelaskan, sederhananya kita bisa melihat bahwa kedepannya wah ini belum ada titik temu nih, perang akan bisa terjadi lagi karena Iran siap berperang, apa yang menjadi permintaan Amerika Serikat dalam hal ini Donald Trump juga tidak mungkin dipenuhi oleh Iran. Saya kira begitu, dan sayangnya perang tampaknya masih akan terus berlangsung, Yasser. Belum ada titik kompromi, akan terjadi kompromi dan titik tengah antara Amerika Serikat dan Iran. Karena sampai sekarang Trump tidak pernah bisa menjual kemenangan, Trump tidak pernah bisa menjual victory, bahkan klaim bahwa fasilitas persenjataan Iran itu habis, itu dibantah sendiri oleh militer Amerika Serikat gitu. Ini yang kemudian menurut saya Donald Trump masih punya hasrat untuk melakukan serangan kepada Iran. Oke, kalau dari Mas Kasem sendiri melihatnya, kalau Trump masih tetap ngotot untuk melakukan perang karena tidak ada titik temu dalam perundingan dari Iran sendiri, menurut Anda apa yang disiapkan? Tetap perang terbuka atau negosiasi dengan bisa dikatakan akan mengabulkan beberapa poin yang diinginkan oleh Trump? Ya, saya kira kalau dari pihak Trump itu mereka akan lanjutkan tuntutan berlebihan mereka, itu sejarahnya negosiasi dan perundingan sama Amerika Serikat yang kita sudah alami beberapa kali. Dan juga kalau mengenai Iran dan tindakannya Iran juga tidak akan mundur lagi, karena yang sangat sekarang diperlukan untuk negara kami ini adalah masalah keamanan nasionalnya Iran. Dan itu kalau bisa dijamin dengan negosiasi perundingan, iya tidak masalah. Tapi kalau tidak, dan nampaknya biasanya sama negara macam Amerika Serikat itu biasanya tidak bisa dijamin dengan negosiasi yang dibuktikan dengan sejarahnya negosiasi sama Amerika Serikat, ya pasti kami itu alhamdulillah kuat dan kami itu akan melanjutkan perjuangan kami terhadap agresor itu. Dan saya kira saya juga sepakat bahwa nampaknya perang tahap keduanya akan terjadi, dan saya kira kalau kali ini pelajaran yang agresor itu akan dapat pasti akan lebih keras daripada pelajaran yang dia dapat di tahap pertamanya.
Baik, walaupun kita Mas Kasem maupun Bang Pizarro melihat nampaknya perang masih akan terus terjadi, tapi saya yakin baik Mas Kasem juga Bang Pizarro berharap ada negosiasi antara kedua negara ya, sehingga perang di Timur Tengah yang sudah berdampak global ini tidak terjadi berkepanjangan. Terima kasih Mas Kasem Muhammadi dan juga Bang Pizarro Ghazali telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Terima Mas Yasir. kasih.